lagi kita di program iPos 5. Di kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang namanya adalah menu laporan dan juga ada namanya menu pengaturan yang ada di iPos 5, di mana dua ini adalah berguna untuk yang laporan berguna untuk semua data yang ada di iPos 5 akan tercatat di menu laporan ini. Di menu laporan ada terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 submenu yang nantinya di mana program-program ini semuanya akan terjabar sendiri-sendiri. Yang kedua, ini ada namanya menu pengaturan. Di dalam menu pengaturan ini ada terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ada 23 submenu yang ada di menu pengaturan. Pertama kita akan masuk di menu laporan dulu, di mana laporan yang pertama adalah namanya laporan master. Laporan master ini terdiri dari daftar item. Daftar item itu dimana adalah isi dari data-data yang sudah kita input di menu pembelian maupun di menu stok masuk. Yang kedua daftar item lengkap. Yang ketiga adalah daftar supplier. Terus habis itu ada daftar pelanggan dan daftar sales. Kita masuk dulu di daftar item. Daftar item ada yang dimaksud dengan daftar item harga pokok, ada daftar item harga jual, ada daftar item tanpa harga, daftar item bergambar, dan ada stok supplier, di mana semuanya ini sudah termasuk di laporan sendiri. Kita bisa cek di sini laporan item harga pokok. Nah, untuk menu laporan daftar item harga pokok, dia akan terbentuk seperti ini. Ada yang namanya nama itemnya, jenisnya, stok satuannya, dan juga di sini ada namanya harga pokok karena kita tadi mengetik di harga pokoknya. Yang kedua ada yang namanya daftar item harga jual, kita bisa cek juga. Nah, untuk harga jualnya dia akan seperti ini juga. Cuma di sini ada keterangannya adalah harga jual, di mana harga ini sudah berbeda dengan harga pokoknya. Yang ketiga ada namanya daftar item tanpa harga, kita bisa buka juga. Nah, untuk tanpa harga sendiri dia akan masuk seperti ini, langsung ke menu satuan dan juga ada namanya konversi. Nah, seperti ini dia ya. Yang terakhir adalah daftar item tanpa bergambar. Nah, ini untuk bergambar nanti kita bisa isi sendiri. Ketika nanti kalian punya untuk aqua gambarnya misal ditaruh sebelah sini bisa. Nah, silahkan isi sendiri di situ. Terus stok supplier. Nah, ini untuk stoknya dari supplier. Nah, kita cek juga. Nah, untuk ininya sama, ini kode item suppliernya, ini jenisnya. Nah, ini untuk supplier karena kemarin tidak diisi, jadi dia tidak kelihatan. Cuman menu supplier nanti akan muncul di daftar item stok supplier seperti itu. Di sini ada namanya preview, print, desain, buat baru. Jadi di menu laporan ini kita bisa buat baru juga apa yang mau digunakan untuk di menu laporan master yang pertama itu. Masuk ke laporan yang kedua, ini ada laporan pembelian. Laporan pembelian ada namanya laporan pesanan pembelian, laporan pembelian, retur pembelian, dan laporan pembelian per item. Kita masuk yang pertama, kita cek juga kayak tadi. Ini kita close dulu biar mempermudah. Untuk pembelian ada pesanan. Nah, ini ketika kita di pembelian ini yang pertama sudah melakukan pemesanan, dia akan laporannya akan masuk di sini. Kita preview juga. Nah, ini sudah ada laporan pesanan pembelian yang dimana dilakukan di menu pembelian. Nah, laporannya akan muncul di sini. Jadi kita bisa ngecek ketika nanti udah membuat daftar pembelian. Nah, kita bisa ngecek di laporan pembelian seperti ini. Terus yang kedua ada namanya laporan pesanan beli detail.
Nah, ketika nanti pesanan itu dibuat, ini akan muncul detailnya. Tadi kan cuma nominalnya, nah ini detailnya. Dari nama akuannya, pesannya jumlahnya berapa, terimanya berapa, harganya berapa, totalnya berapa. Nah, akan terlihat di menu laporan pembelian detailnya ini, atau pesanan pembelian detail. Terus yang ketiga adalah beli rekap per gudang, kita bisa cek juga. Nah, ini untuk gudang, hampir sama di laporan pembelian yang pertama tadi. Nah, di sebelah kiri ini juga ada namanya periode, nomor transaksi, supplier, gudang, diterima, dan user. Di dalam laporan nanti kita bisa ngecek mau di tanggal berapa sampai tanggal berapa, dari nomor transaksi apa sampai ke tanggal apa, itu bisa dicek semua di sini. Jadi di menu laporan ini semuanya bisa dicek tergantung kita mau membuka dari mana dulu, atau dari tanggal berapa, atau dari apa. Itu untuk laporan pembelian. Untuk laporan pembelian, pesanan pembelian. Nah, ini untuk laporan pembelian. Ini sama juga. Ini intinya adalah di laporan itu adalah semua yang telah dilakukan di pembelian itu akan terrekod atau terlapor di sini. Dari namanya adalah rekap, detailnya, hariannya, per gudang, dan kalau ada pembelian serial akan muncul juga di sini. Kita buka satu-satu ya. Dari ini. Nah, ini udah pembelian rekapnya atau rekap tanpa detail. Kalau rekap itu ada cuman tanggal, kode supplier, jumlahnya, totalnya saja, dan nanti subtotalnya. Itu untuk rekapnya. Nah, untuk detail dia akan muncul seperti ini. Nah, untuk detail dia akan muncul nama itemnya. Dari nama item aqua, misalkan ini ada permen, biskuit, semuanya akan muncul beserta jumlah, nominalnya, subtotalnya. Nah, untuk rekap detailnya itu ya akan detail sampai akar-akarnya. Oke, ada pembelian harian, ini juga bisa kita cek pembelian hariannya. Ini misalkan di tanggal 16 ada pembelian ini, ya ini cuma ada di tanggal ini aja, karena ini namanya laporan pembelian harian dan nggak ada detailnya. Jadi cuma ada hari itu pembelian apa sampai berapa akan muncul seperti ini. Per gudang dan serial juga sama, nanti kita cek lagi. Terus laporan yang selanjutnya adalah laporan penjualan. Nah, laporan penjualan itu ada banyak sekali sampai bawah. Laporan pesanan penjualan sama dengan laporan pembelian. Terus itu ada laporan penjualan per item, pesanan penjualan per item, laporan penjualan, semuanya sampai bawah sampai laporan CSP faktur pajak keluaran. Untuk yang itu kita masuk di laporan penjualan aja yang sering kita gunakan. Nah, untuk laporan penjualan rekap, ya seperti yang saya katakan tadi, untuk rekap dia akan hanya muncul nominal dan jumlahnya aja, dan juga subtotalnya bisa tanggal-tanggalnya. Nah, ini untuk rekap dari tanggal 16, karena kita mencoba di pembelian hanya di tanggal 16, dia akan muncul di tanggal 16 nya saja seperti ini. Ketika nanti kalian pembelian di tanggal 17, dia juga akan masuk di sini juga di laporannya. Seperti ini bentuk tampilannya di menu penjualan rekap. Jadi ini ada jumlah itemnya, ada subtotalnya, potongan, pajak, bahkan ada juga nanti total akhirnya dan bayar tunainya berapa. Ada yang namanya bayar tunai, di sini ada bayar kredit juga. Terus habis itu ada detailnya, detailnya juga sama, full sampai bawah. Seperti yang dikatakan detail ya detailnya semua, nama itemnya, jumlahnya berapa, semuanya akan muncul di sini. Untuk laporan selanjutnya di sini ada yang laporan perkiraan, daftar perkiraan, di mana daftar perkiraan itu yang sudah dibuat dari menu akuntansi. Jadi di sini ada laporan aktifannya, kewajiban, modal, HPP, biaya yang sudah dibuat di menu akuntansi ini ya. Jadi itu akan masuk di menu laporan perkiraan ini, daftar perkiraan. Nah, ini ada apa aja, karena udah dibuat ini ya akan muncul seperti ini. Terus habis itu ada laporan kas, ini kas masuknya atau kas yang biasa digunakan. Kas masuk itu
yang sering digunakan kasir, terutama yang kasir menggunakan kas laci ya. Jika laporannya menggunakan kas laci, laporan kas masuk dan keluar, kas transfer, semuanya akan muncul di menu akuntansi. Ini ada namanya. Nah, ini ketika kalian mengklik kas masuk, kas keluar, kas transfer, laporannya juga akan muncul di sini kasnya. Kas masuk, kas keluarnya akan masuk. Seperti itu ya. Untuk laporan deposit juga sama. Deposit itu ada apa? Deposit itu adalah kita menitipkan uang atau kita tempo atau kita melakukan pembayaran tempo dan kita DP dulu. Ini yang dinamakan laporan deposit. Nah, di menu laporan transaksi deposit juga sama. Ketika kalian melakukan pembelian atau pembayaran ke sales dengan order barang, nah nanti dia akan ada laporan depositnya. Jika kalian membutuhkan laporan di akuntansi di deposit saldo ini kalian isi, nah, akan muncul di laporan deposit ini. Nah, ini yang sangat kita jumpai sangat bagus ya. Ini ada namanya laba jual. Laba jual adalah laba semua yang digunakan di menu e-pos atau menu penjualan, nah, akan terekap di sini. Ini contoh untuk laba kotor jual rekap. Nah, laba kotornya dia melakukan minus karena apa? Subtotalnya adalah 1038. Di sini ada namanya laba kotornya minus. Jadi ini dikarenakan pembuatan HPP dan HJD-nya nggak seimbang. Ini yang kedua adalah laporan jual kotor rekap. Rekapnya minus karena apa? Ya karena total pokoknya dengan subtotalnya lebih gede total pokoknya. Jadi dia melakukan minus. Gitu ya. Rekap per bulan juga ada di sini. Ketika nanti per bulannya berapa, ininya berapa, rekapnya berapa akan muncul juga di setiap bulannya. Nah, ini kan ada bulan namanya, bulan Agustus. Nah, cuman Agustus aja. Ketika kalian nanti berganti bulannya sama, nanti akan muncul ya, bulan selanjutnya. Data jurnal. Nah, untuk daftar jurnal sendiri di sini ada yang namanya ini. Nah, ini belum dibuat ini. Data jurnal itu biasa digunakan di akuntansi ini. Ada daftar jurnal ini. Contoh jurnalnya apa? Nah, ini kemasan rusak dan lain-lain ini. Nah, ini masuk di daftar jurnalnya. Seperti itu. Terus habis itu ada buku besar, ada buku besarnya muncul. Ini juga sama. Nah, ini sama. Ini apa? Buku besar direkap per hari atau enggak? Nah, akan muncul seperti itu. Itu bisa direkap sendiri atau otomatis ketika kalian melakukan ngeklik yang tadi. Untuk arus kas, nah ini untuk arus kasnya silahkan tidak langsung atau langsung bisa dipilih. Ketika kalian memilih langsung ya nanti otomatis dia akan seperti ini munculnya, dari bank apa munculnya bank apa gitu. Kalau tidak langsung ini tidak akan muncul untuk aku. Oke, itu terus habis itu ada lagi keuangan. Nah, keuangan ini yang ketika akuntansi digunakan laporannya di sini. Ini contoh neraca misalkan ini tanggalnya berapa, nah ini akan muncul di sini ya. Terus habis itu laporan yang kedua adalah laporan keuangan laba rugi. Nah, laba rugi juga akan muncul Agustus berapa, ini berapa, nanti akan muncul, tinggal dicetak aja ketika nanti akan dicetak. Nah, dia akan muncul seperti ini nih. Nah, hasil pendapatan berapa, pendapatan jual, total pendapatan dagang, jasanya berapa, HPP-nya berapa. Nah, ini akan muncul semua. Oke, di mana